Bismillah. Di dalam bahasa Arab kita ketahui ada lafaz yang berbeda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya sama. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab lebih luas dibandingkan dengan bahasa yang lain, khususnya bahasa Indonesia. Sebagaimana perbedaan antara lafaz ibnun dan walad. Ibnun dan walad ketika diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab itu bermakna anak. Tetapi penggunaan bahasa ini aplikasinya berbeda. Kalau ibnun bermakna anak, bisa kepada anak sendiri atau kepada anak angkat atau kepada anak didik atau kepada anak asuh, itu bisa menggunakan ibnun. Kepada murid, kepada anak didik, itu bisa menggunakan lafaz ibnun. Artinya apa? Artinya lafaz ibnun itu bisa bermakna anak sendiri, bukan anak angkat, atau anak angkat atau anak asuh. Artinya lebih luas maknanya. Tetapi nanti ketika digabungkan dengan hukum syar'i, hukum fikih, antara lafaz walad dan ibnun itu bermakna beda, fungsinya juga beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, wa qala libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa qala Luqman libnihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Atau perkataan Nabi Nuh kepada putranya, ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, menggunakan lafaz ibnun, bukan menggunakan lafaz walad. Artinya apa? Artinya adalah ibnun ini bisa anak sendiri atau anak angkat atau anak didik. Bagaimana Nabi Nuh mengatakan ya bunayya, tidak menggunakan ya walad, ya waladi? Karena di sisi hukum putra Nabi Nuh itu tidak mau dengan ajakan Nabi Nuh untuk bersama beliau, artinya untuk masuk Islam. Sehingga secara hukum dia bukan anak sudah. Bukan anak secara hukum agama. Dia tidak mendapatkan hak sebagai anak karena sudah beda agama. Jadi fungsi daripada lafaz ibnun bisa sebagai anak sendiri atau bukan. Kemudian lafaz walad itu hanya terbatas digunakan kepada anak sendiri. Tidak bisa digunakan kepada anak angkat, tidak bisa digunakan kepada anak asuh atau anak didik. Jadi walad ini adalah anak kandung, anak sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Di ayat warisan ini Allah menggunakan yusikumullahu fi auladikum, tidak menggunakan abnaikum. Kenapa? Karena walad ini bermakna anak kandung atau anak sendiri. Jadi dalam masalah warisan hukum, masalah hukum waris, anak kandung mendapatkan dua bagian daripada anak perempuan. Nah, jadi ini pembahasan atau perbedaan antara walad